Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi ya untuk mata kuliah web dasar. Oke, di video sebelumnya kita telah bahas masalah perbedaan antara front end dan back end. Oke, di sini kita akan mulai ya sedikit praktek untuk mata kuliah pemrograman web dasar. Sebelumnya jangan lupa aktifkan exam kalian ya. Jangan lupa start untuk bagian Apache dan MySQL. Kalau sudah, silakan buka folder di mana kalian install exam kalian. Lalu buka folder htdoc. Ini caranya sama ya dengan materi yang sebelum UTS. Kemudian buat folder baru. Misalkan saya buatkan nama latihan PHP. Oke, lalu kita buat file baru. Dokumen. Di sini saya gunakan Sublime ya. Kalian terserah menggunakan apa, Notepad++ kah atau apa. Oke, di sini kita save dulu filenya. Kita save as dulu. Kita ganti dengan format .php. Lalu saya beri nama index.php. Oke, kita save. Sudah berubah jadi index.php. Sekarang saya coba tes dulu ya. HTML. Oke, sudah kita isi di body-nya dulu. Misalkan tes. Saya save. Saya coba jalankan. Oke, sudah muncul tes. Oke, sekarang kita mulai ya untuk pemrograman dasarnya. Untuk dasar saya dulu, masih awal, untuk pertemuan awal. Oke, kalau di pemrograman PHP, kita selalu mengawali sintaks PHP itu dengan ini tanda kurang dari, lalu tanda tanya, lalu PHP, lalu selalu tutup dengan kayak gini. Jadi selalu diawali dengan tanda ini dan diakhiri dengan tanda yang begini. Kalau kita menggunakan HTML. Tapi misalkan kalau ini saya hapus ya. Saya hapus, misalkan saya langsung begini PHP. Ini terserah kalian mau pakai tanda begini atau enggak. Ini bebas. Kalau dia berdiri sendiri, tidak ada HTML. Bisa begini saja langsung isinya di sini, enggak masalah. Kalau dia berdiri sendiri ya, enggak ada HTML. Tapi karena di sini kita merupakan gabungan dengan HTML. Saya ulang dulu ya, HTML. Nah, maka di sini saya harus gunakan sebentar PHP. Saya harus gunakan ini lambang tutupnya yang ini. Ini diawali dengan kurang dari tanda tanya dan diakhiri dengan tanda tanya dengan lambang lebih dari. Oke. Kita mulai dulu ya. Saya kasih jarak dulu. Oke, di PHP sendiri, kalau kita ingin menampilkan sebuah kalimat, misalkan kalau di C++ kan biasanya itu cout atau scanf, printf. Kalau di PHP itu kita bisa menggunakan kata sintaks echo. Echo lalu petik 2, misalkan hello world. Lalu selalu diakhiri dengan titik koma. Itu wajib ya. Save. Lalu kita tes. Oke, sudah muncul hello world. Karena dia memanggil sintaks yang ini. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau menampilkan sebuah variabel di PHP. Kalau variabel di PHP, dia itu dilambangkan dengan huruf dolar. Lambang dolar. Dolar ya. Oke, lalu nama variabelnya, misalkan name sama dengan. Nah, di sini uniknya, kalau PHP, kita tidak perlu mendeklarasikan apakah dia variabelnya bertipe integer, bertipe string, karakter, boolean, atau float, double. Itu kita tidak perlu deklarasikan, karena di sini dia bisa langsung baca otomatis. Misalkan, kalau name, misalkan name ini saya mau tipe string ya, berarti saya tinggal tulis saja petik 2 begini. Nanti ini otomatis dia akan baca string. Misalkan name-nya itu 192.168. Sekian-sekian. Nah, lalu selalu diakhiri titik koma. Ini saya tutup dulu ya, hello world. Nah, lalu misalkan lagi dolar nama Arif titik koma. Nah, sekarang kita coba yang angka. Misalkan dolar umur sama dengan 27. Nah, ini dia bisa langsung deteksi kalau ini adalah bertipe integer. Dilihat dari penulisannya. Karena kalau dia bertipe string atau karakter, kita harus menggunakan petik 2 kayak gini. Sedangkan kalau integer kan kita tidak perlu. Dia bisa langsung baca. Atau misalkan di sini saya tambah lagi, misalkan nilai IPK lah. Nilai saja, misalkan 27,5. Nah, di sini dia otomatis akan langsung baca ini tipe data double. Nah, untuk pembuktiannya kita coba tampilkan echo, panggil nama variabelnya,
sorry, saya buatkan kalimat dulu ya. Misalkan nim sama dengan pemisah titik, harus ada titik ya sebagai pemisah untuk ke variabelnya. Variabel nim selalu akhiri dengan titik koma. Save dulu. Kita ganti. Berarti ini nama. Lalu apa ini? Umur. Berarti ini umur. Dan yang terakhir itu nilai. Berarti ini nilai. Sekarang saya save, saya coba panggil kembali. Oke, sudah tampil ya, tapi ini dia belum bersihkan pendek karena saya lupa pasang baris baru. Oke, kalau kita lanjut kembali. Nah, kalau di PHP itu kalau baris baru kita gunakan sintaks HTML-nya ya. Berarti di sini BR kita kombinasikan. BR kalau di HTML kan kalau tidak salah itu baris baru. Save. Kita tes. Oke, sudah turun. Jadi di sini ya, kayak itu tadi, dia langsung otomatis ini baca string. Ini dia langsung baca integer. Oke, sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Kalau ada yang tidak dipahami, bisa share pertanyaan di grup kelas. Nanti kita bahas sama-sama, kita diskusikan. Oke, kita lanjut lagi sedikit dulu. Misalkan untuk membuktikan apakah betul ini dia terbaca integer atau tidak, kita coba buat sebuah perhitungan dengan menggunakan operator. Operator di sini saya akan gunakan itu operator penjumlahan saja dulu. Misalkan saya punya satu variabel lagi, misalkan apa ya, nilai sajalah. Nilai berarti saya butuh, oh ini kan sudah nilai tadi. Ini saya ganti ya. Misalkan ini dolar tugas sama dengan berapa ya? 87 titik koma. Di sini tugas apa lagi? UTS 90. Berarti di sini UAS 89. Nah, kita akan coba lihat nilai rata-ratanya. Berarti nilai sama dengan, kita langsung ambil ya, dolar. Kita langsung buat sebuah rumus, misalkan berarti dalam kurung ketutup kurung. Ini kita buat rata-ratanya, berarti nanti ini dijumlahkan lalu dibagi 3. Berarti dolar tugas plus dolar UTS plus dolar UAS. Oke, lalu bagi 3. Nah, di sini berarti nilai nanti dia akan baca ini. Oke, kita save. Kita coba jalankan. Error. Kenapa error? Saya lupa titik koma. Save. Jalankan. Oke, nilai rata-ratanya 88. Ini saya tahu, kalian coba cek di kalkulator saja. Jadi kayak gitu ya. Contoh sederhana untuk pemrograman dasar PHP. Di sini kita fokus ke PHP-nya ya, karena untuk HTML, JavaScript, dan CSS-nya kan sudah di pertemuan sebelum UTS. Jadi kita tidak fokus ke tampilan dulu, kita hanya fokus ke bagian back-end-nya dulu. Bagaimana kita mendevelop sebuah back-end menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, sampai sini kalau ada yang tidak dipahami silahkan share pertanyaan di grup ya. Nanti kita diskusikan. Oke, saya kira untuk video pembelajaran kali ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.